Hai teman pemilih, kembali lagi di Polusi, podcast Pemilu dan Demokrasi KPU Kabupaten Badung. Saat ini dengan saya Yoga. Kali ini kita kedatangan tamu dari seorang anak muda dari salah satu universitas di Bali. Boleh diperkenalkan diri lebih dahulu nih, biar teman-teman juga tahu. Ya, Oke, terima kasih beliau Yoga. Perkenalkan, nama saya Iputu Dika Adiswantara, bisa dipanggil Dika. Saya merupakan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia. Untuk di Unhi, udah semester berapa sekarang deh? Oke, Kalau boleh makin tahu. yang masuk ke semester Semester 3. 3. Sekarang ada beberapa poin-poin yang ingin Tiang tanyakan terkait dengan pilkada yang akan datang Niki. Jadi beberapa poin itu terdapat 6 poin yang mau ditanyakan. Yang poin pertama, saya mau menanyakan apa sih peran mahasiswa dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan yang sudah berlalu atau yang akan mungkin datang nantinya. Dari pandangan belinya sendiri, beli gimana Oke, beli? Iya. jadi berkaitan dengan peran serta mahasiswa dalam menyukseskan pemilu maupun pilkada itu lumayan banyak nih. Jadi yang pertama mungkin tugas dan kewajiban kita menjadi seorang pemilih. Kemudian selanjutnya banyak juga mahasiswa yang misalkan saya di BEM, misalkan sering melakukan diskusi maupun menghadiri diskusi yang mengundang kami. Mungkin salah satunya adalah podcast kali ini Podcast kali ini. yang mana ini merupakan salah satu penyebar luasan informasi berkaitan dengan pemilu maupun pilkada yang melibatkan mahasiswa. Kemudian banyak juga mahasiswa yang tergabung sebagai penyelenggara pemilu, ada di eh, PPS, mungkin ada yang di PPK, kemudian ada yang sebagai KPPS, ada juga di Panwas juga, dan juga ada bahkan teman-teman yang juga aktif sebagai pemantau pemilu Pemilu. juga ada, Oke. yang melibatkan mahasiswa. Untuk kedepannya mungkin beliau ada rencana sebagai PPK atau PPS mungkin di desa atau kecamatan beliau nanti beli. Nggih, berkaitan dengan menjadi penyelenggara, Negara nggih, gitu. mungkin Nike menyesuaikan juga nanti beli artinya melihat bagaimana kondisi kita juga apa namanya agar tergantung kita bisa membagi waktu saja karena teman-teman saya banyak juga yang jadi penyelenggara dan juga yang paling penting itu adalah membagi tugas. Ada yang ikut di dalam dan juga ada yang mengkritisi di luar seperti itu, Bli. Untuk selanjutnya beli nih, saya mau menanyakan tentang apa sih arti dari pemimpin. Pemimpinnya seperti apa yang beli harapkan untuk kedepannya nanti yang memimpin suatu. Hal yang akan kami sampaikan ini lebih kepada hal yang umum gitu, Bli, ya. Jadi pemimpin yang kami harap adalah pemimpin yang mampu memimpin dan juga mampu dipimpin. Itu maksudnya seperti apa? Yang mana seorang pemimpin juga harus melihat dari sudut pandang bisa dipimpin. Jadi banyak hal masukan, saran. Jadi seorang pemimpin yang dihasilkan dalam pilkada nantinya, karena kita mau ke pilkada, semoga tidak melahirkan pemimpin yang baper, kemudian pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi masyarakat, dekat dengan masyarakat, tidak anti kritik, kalau bisa tidak ada lagi pemimpin baik itu bupati, wali kota, ataupun gubernur yang akun Instagramnya itu apa Di namanya private di atau private, mungkin di kolom komentarnya komentarnya dibatasi, dibatasi. Itu sangat-sangat tidak bagaimana ya, tidak tidak open terhadap kritikan benar atau saran dari masyarakat sendiri. karena di mana pemimpin yang misalkan mengambil sebuah kebijakan yang kontroversi, tentu di sana akan Ada banyak masukan, ada banyak kritikan. masukan, kritikan, dan ketika itu dibatasi, di mana lagi kita bisa menyampaikan. Karena kalau kita punya wakil rakyat, silakan sampaikan pada wakil rakyat, misalkan seperti itu. Kalau kita realistis saja, bahkan banyak elemen-elemen mahasiswa, masyarakat yang ke kantor DPR pun DPR-nya tidak Keluar. keluar. Kita diminta untuk menyampaikan sesuatu, ya DPR-nya terus terang saja kita mengikut dengan arahan Arahan partai partai. kita, itu kan. Jadi yang paling memang realistis dan paling mudah itu Lewat sosial menyampaikan media. lewat sosial media. Dan kalau memang ingin mudah kan directnya tuh langsung ke
akun akun sosial sosial medianya pimpinan pimpinan itu. tersebut seperti itu. Terverifikasi. Kemudian pemimpin yang kami harapkan dari elemen mahasiswa itu adalah pemimpin yang mampu memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi harapannya nanti pemimpin yang akan memimpin kabupaten kota yang ada di Bali dan juga provinsi Bali nantinya itu mampu memprioritaskan kepentingan umum. Jadi maksud saya banyak memang memang Bukan eh, kepentingan pribadi bukan atau kepentingan golongan mereka pribadi, ya. golongan ataupun partai mungkin, karena memang persoalan di Bali ini sangat banyak. Bali adalah provinsi dengan berbagai macam persoalan yang sangat banyak yang memang itu merupakan persoalan publik, misalkan hal sederhana persoalan sampah, jadi persoalan alih fungsi lahan, Sekarang jadi lebih persoalan marah ke misalkan air bersih sekarang. air bersih, Heeh. kemudian bahkan WNA, masyarakat pendatang yang kerap kali banyak terjadi misalkan kericuhan ataupun mungkin pengeroyokan dan lain sebagainya itu kan hanya sebagian kecil, misalkan berkaitan dengan tingkatan adat Mm. misalkan itu kan banyak juga ada yang kesepekan, kemudian eh, memang di dekat pura yang merupakan tempat suci tiba-tiba ada sebuah bangunan yang mungkin menyalahi beberapa aturan berkaitan dengan batas kesucian. Jadi kalau kita pengen inventaris masalah yang ada di Bali itu sangat banyak. Artinya kita Banyak perlu dan kompleks. banyak dan Memang sangat kompleks. kompleks dan itu memang memerlukan sinergi yang melibatkan semua pihak. Kalaupun memang apa yang menjadi aktivitas ataupun eh, kebijakan yang memang dipilih oleh gubernur ataupun bupati wali kota yang memang belum menyelesaikan masalah itu artinya belum efektif gitu. Jadi memang kita perlu cari yang cara-cara yang lebih efektif gitu. Karena memang Bali sangat banyak memiliki persoalan dan harus ada pemimpin yang mampu menginventaris hal tersebut dan menyelesaikan persoalan satu demi satu. Misalkan hal sederhana saja, misalkan berkaitan dengan kalau kita berbicara terkait dengan kemacetan, itu Mm. kalau misalkan kita telisik lebih jauh itu berapa banyak truk yang memang odol, overdimension, overloading yang memang memang dari pelabuhan Gilimanuk dia Mm. lolos dari jumlah maksimumnya justru ke belakang lagi diperpanjang ke atasnya. Jadi itu bisa menyebabkan jalan rusak, Bisa kemudian itu bisa menyebabkan kecelakaan, menyebabkan kemacetan. Jadi itu memang harus ditindak tegas. Kemudian belum lagi kalau bicara kita kemacetan itu pedagang itu berdagangnya di ya di trotoar. trotoar, tidak hanya di trotoar. Pedagang Jadi yang harusnya fungsi trotoarnya harus dikembalikan lagi sebagai pejalan kaki dan benar, pedagang itu direlokasikan iya. ke tempat yang Bahkan lain. yang harusnya dia punya kios, Ya, itu ada yang berjualan di trotoar, ada juga yang di bahu jalan. Itu kan sudah, itu salah satu persoalan yang memang harus ditindak tegas oleh misalkan Satpol PP. Satpol PP. Jadi pemimpin yang memang tegas yang memang kita perlukan untuk di Bali karena kalau tidak tegas ya jangankan masyarakat orang pendatang, bahkan WNA pun semena-mena di Bali seperti itu. Kemudian kalau pemimpin yang kita harapkan itu sebenarnya pemimpin yang mampu membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi nantinya kita harapkan pemimpin itu tidak hanya menyampaikan dalam kampanyenya berkaitan dengan apa ya mungkin kita sebut lebih kepada hal-hal yang mengajak untuk memilih Jadi yang bersangkutan itu agar lebih berbasis gagasan. Jadi lebih ke sekarang tuh lebih ke eksekusi lebih gitu ya, kepada hanya membangun membangun citra. citra tanpa mungkin bisa kita telisik lebih lanjut apa yang Anda ketahui tentang persoalan yang ada di daerah tertentu dan apa cara Anda itu kan tidak disampaikan. Jadi misalkan ada yang punya baliho, uh, jadi apa gitu misalkan si A si A
jujur atau apa gitu kan, ya jujur semua orang harus jujur Jujur. gitu misalkan, ataupun mungkin ada yang eh, apa ya, berbudaya gitu misalkan, ya semua orang harus berbudaya, tapi kan Lebih ke spesifik. spesifik gitu, jadi tidak Spesifik. tidak serta Kan merta ya memang jujur semua orang harus jujur kan, memang apa yang menjadi personal itu harus bisa dirumuskan gitu. spesifik dan berani. Kata Aldi Ya tadi harus tegas sebagai harus pemimpin. tegas gitu. Iya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu kan udah kemarin udah selesai nih. Apa saja yang perlu diperbaiki? Kalau menurut dari pandangan Beli terhadap pemilu yang kemarin yang telah berlalu nih, apa yang harus diperbaiki? Oke. Kalau berbicara berkaitan dengan pemilu secara garis besar, mungkin sudah berjalan dengan baik dan lancar dari tataran teknis, walaupun banyak persoalan yang mungkin menjadi eh, banyak diskusi di Menjadi masyarakat itu berkaitan dengan misalkan putusan MK itu ya kan, yang lagi itu rame itu Beli. lumayan menarik apa ya, eh, perhatian publik tentang hal itu. Namun dalam tataran teknis secara garis besar kalau kita bicara di kabupaten kota dan juga provinsi Bali itu kan eh, satu-satunya mungkin ya dia provinsi yang memang tidak ada gugatan dari hasil pemilu, baik itu pilpres maupun Bila pileg. Ya kemudian dari pelaksanaan pemilu yang sebelumnya itu, karena Tian juga mulai sempat mengamati bahwa pemilu yang sebelumnya yang 2019 itu banyak penyelenggara pemilu yang memang sampai anggaplah menimbulkan duka bagi Indonesia karena banyak yang meninggal dunia gitu. Dan pemilu 2024 ini tidak ada lagi hal seperti itu, pun seandainya ada mungkin tidak sampai seperti dulu dan juga memang tidak begitu banyak diberitakan di media sosial seperti itu. begini Beli, untuk sekarang kan Beli sebagai pemilih pemula nih, ada nggak intervensi dari salah satu pasangan calon atau partai politik untuk memihak pada calonnya mereka? Jika ada, apa yang Beli akan lakukan nanti? Nggih, berkaitan dengan intervensi Intervensi. gitu ya. Mungkin intervensi itu sering dihadapi ataupun sering dilihat ketika dekat-dekat pemilihan. Misalkan sering disebut serangan fajar gitu ya. Jadi ya serangan fajar itu biasanya yang disasar itu memang lingkup pemilih. Pemilih itu dalam artian di lokasi, entah itu sebelumnya ataupun mungkin di lingkup keluarga yang disasar gitu. Jadi pasti akan ada yang nanti pilih si A ya. Si A akan menjanjikan apa untuk Banjar Banjar dan keluarganya dan dia. keluarga mungkin. Kalau di Bali kan menyasar misalkan Pura Tadie. Karena banyak pengempon di sana Ya, beda. tetap ada. Misalkan di lingkup Sakatruna misalkan dirapatkan, eh, ini entah itu ya Tiang ketahui memang Tiang pernah mengalami, bahkan di tempat lain pun Tiang memang ada yang memang mungkin itu ada yang memang menyatakan kebulatan tekad untuk mendukung si A, tapi kan kita juga nggak tahu apakah di Sekatruna itu semua mau mendukung atau seperti apa seperti itu. Kemudian berkaitan dengan intervensi tentu pernah. Jadi apa yang saya lakukan ya saya tetap Terima atau tidak? Pas saya sudah sebesar ini itu saya memang mempelajari asas pemilu beli langsung mau Oh, bebas bebas. rahasia, jujur, adil itu. Kenapa saya harus mengkhianati itu gitu? Kan nggak mungkin juga Ya. karena saya masuk, saya punya idealisme. Siapa pemimpin yang saya rasa memang punya kemampuan untuk memimpin ataupun wakil rakyat yang bisa mewakili, pasti itu yang akan saya pilih. Entah nya apa nya orang kan saya Iya punya betul. otoritas tertinggi atas pengambilan keputusan saya seperti itu. Atas asas Asas rahasia pemilu pemilu langsung bebas rahasia, rahasia, gitu. jujur dan adil. Jujur dan adil nih. Terkait sekarang Beli sebagai mahasiswa, apa sih yang Beli ketahui tentang
pilkada yang akan datang nih. Pilkada yang akan datang kan pilkada serentak Nggih. tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan serta wakil wali kota. Iya. Terkait pelaksanaan pilkada itu apa sih yang Beli sudah ketahui Nggih. tentang itu? Berkaitan dengan informasi tentang Informasi pilkada. tentang pilkada. Jadi di era sekarang kan banyak informasi yang bisa kita dapat dari berbagai macam platform media sosial. Kalau Tiang itu banyak dapat info tuh di Instagram, Beli. Jadi info apa itu sering memberitakan bahwa tahapan pemilu tuh apa saja. Kemudian sekarang sudah sampai di tahap apa, dan juga di kabupaten apa sudah ada misalkan calon independen, di kabupaten apa yang tidak ada calon independen. Jadi itu kan memang sering diberitakan di Instagram. Kemudian banyak juga teman-teman yang memang jadi penyelenggara, kadang yang punya teman banyak jadi penyelenggara di PPS, PPK itu. Yang sering juga yang tanyakan, sekarang udah tahap apa nih namanya? Gitu. Sampai Berarti kapan verifikasi faktual gitu kan. ah, Kita juga sering sharing sama ya. teman-teman juga Berarti gitu. dari pandangan Beli itu sosial media itu lebih efektif Iya, memberikan jadi informasi kepada masyarakat lainnya. Oke, jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan efektivitas, tentu tergantung siapa yang disasar kan tadi. Jadi kalau memang untuk memastikan misalkan kakek ataupun nenek saya yang ada di rumah tahu tentang yang ada di kampung, tahu tentang informasi itu, mungkin lebih cocok misalkan dikumpulkan ke Banjar, dia berikan informasi. Karena yang juga jarang misalkan yang jarang pulang ke kampung, itu misalkan. Jadi memang untuk orang tua yang tidak mengakses media sosial, tetap perlu turun ke Banjar. Jadi untuk anak muda tuh cukup di-share di media Yes. aja. Dia entah dia di Denpasar, entah dia di kampungnya, itu dia sudah pasti bawa HP gitu. Dan itu memang pasti akan dia akses kalau memang kan juga tergantung beliau. Artinya kalau memang tidak memiliki sebuah minat tentang informasi tersebut, algoritma medianya pasti berbeda Beda. gitu. Kalau yang Benar, suka beda. bola di apa Di namanya feed explore-nya explore-nya itu bola pasti semua. bola. Tapi kalau ada yang berkaitan dengan misalkan kepemiluan ataupun mungkin memang informasi tentang kepemiluan ini memang betul-betul di-share di semua media. Jadi misalkan entah itu misalkan info Denpasar, info Badung, Gianyar, Tabanan, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Kelungkung, Bangli gitu misalkan. Kalau di info itu memang semua pasti akan ada aja nengok beli. Kecuali memang kalau yang diposting tuh hanya di misalkan di IG KPU gitu ya, kabupaten kota. Mungkin jarang juga orang yang Buka langsung IG buka langsung KPU-nya. IG KPU. Kecuali mereka nge-explore-nya IG Iya, KPU semua beli. iya Ya. mungkin kalau di share di semua info dan pasar, cuma kan apa misalkan Penapi Bali ataupun mungkin yang ramai itu Jag Bali. Kalau Berarti di kita sana di share, harus nge-blast itu ke semua betul beli. yang mempunyai follower-follower yang tinggi Iya, beli. betul. Ya. Yang terakhir beli, pertanyaan terakhir tuh bagaimana sih harapan belinya terkait pelaksanaan pilkada ke depan? Oke, berkaitan dengan harapannya, tentu pilkada ini bisa betul-betul eh, istilahnya jauh dari banyaknya persoalan gitu ya. Artinya kalau bisa yang sudah lancar di pemilu Februari ini, di November ini biar di pilkada lebih lancar lagi. Kemudian berkaitan dengan apa yang diharapkan tidak hanya serta-merta lancar, namun kita harus menyadari bahwa ini merupakan sebuah kontestasi yang akan melahirkan seorang pemimpin. Tentu harapannya persoalan yang ada di Bali yang sangat banyak itu melahirkan seorang pemimpin nantinya yang betul-betul memahami tentang persoalan tersebut dan bersedia memang dari hati nuraninya memimpin Bali untuk masyarakat Bali. Jadi pemimpin yang memang dalam hal ini memiliki sebuah bisa kita bilang visi untuk membawa Bali lebih baik, tidak serta-merta untuk hitung-hitungan partai, kemudian kepentingan partai itu memang mungkin menjadi hal yang bagaimana namanya? Itu mungkin pasti ada di setiap partai bahwa
Dia ingin bahwa partainya misalkan di dapil A itu seperti apa, ataupun mungkin karena kita pilkada nyari eh, bupati, wali kota, juga gubernur dan juga wakil-wakilnya, itu mungkin lebih kepada harapannya agar kita mendapatkan pemimpin yang eh, Lebih mementingkan lebih mementingkan, rakyat, memprioritaskan rakyat kepentingan rakyat, karena memang ketimbang kepentingan golongan mereka iya, ini. karena memang kalau kita bicara apakah pemimpin kita tidak bekerja, mungkin dia bekerja, cuma entah kenapa mungkin lebih kepada belum efektif dia. Kalau memang sudah efektif, kenapa persoalan sampah itu masih ada? Kalau misalkan kita berkaca dari eh, beberapa daerah yang ada di Indonesia yang sudah berhasil, Dalam katanya sudah pengelolaan studi sampah. banding ke sana. Bahkan ada yang baru-baru ini sempat juga sharing-sharing sama salah satu pemimpin di Bali, dalam hal ini tingkatan daerah tingkat 2, sempat juga ngobrol-ngobrol bahkan sampai ke Eropa yang sempat studi banding gitu. Menurut saya Tentang pengelolaan sampah tentang ini, Bli. pengelolaan sampah, tapi kok masih nol gitu, masih kayak banyak sekali ada persoalan sampah gitu misalkan. Itu Tapi kan maaf, Bli, terlepas dari itu kan ada sekarang kayak komunitas-komunitas anak muda yang ikut ya, terjun, ya, ikut tentang pengelolaan sampah, tentang mengut sampah dia di sungai itu. ya, Menurut Bli itu baik nggak? men- Eh, dan keterkaitannya terhadap pilkada itu kemungkinan ada apa nggak? ya, itu sebenarnya menjadi ironi beliau. Ironi ya. Jadi justru kadang sering yang peduli itu justru dihujat. Hmm. Dia sudah clean up dan lain sebagainya, tapi justru dia yang dihujat. Bahkan memang eh, itu sebenarnya kalau bisa yang anggap itu sebenarnya tamparan bagi bagi pemimpin. Kenapa harus banyak sekali komunitas, banyak sekali orang yang harus mengeluarkan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya untuk menyelesaikan persoalan. Justru pemerintahnya yang dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini pemimpin, entah itu bupati, wali kota, maupun provinsi, dia kan punya orang, jadi dia punya dinas terkait, Dinas terkait. dia punya anggaran berkaitan dengan data, dia yang punya data, dan harusnya memang dia betul-betul bisa eksekusi itu. Kalaupun memang misalkan ada hal yang memang tidak bisa dia selesaikan, dia harus komunikasi dengan misalkan dana-dana CSR di mana yang bisa untuk membantu kan, Intinya harus bersinergi harus ya bersinergi. antara dinas kepemerintahan sama komunitas-komunitas yang ada di Iya, bawah. jadi jangan sampai seolah-olah komunitas-komunitas yang ingin membantu pemerintah itu justru dikucilkan. Dan memang kalau di masa-masa sekarang ya memang sedang deket-deketnya Nah, gitu itu kan, ya. woi, dia akan, entah itu dia petahana, entah itu dia calon, dia akan seolah-olah dekat kembali dengan masyarakat. Kan ini udah Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, lagi Agustus 4 sudah bulan. mulai pendaftaran calon, Aku Bli. sudah mulai pendaftaran ya, memang istilahnya lagi ke masa PDKT gitu ya. Padahal pun kalau memang sudah ada 5 tahun ngapain aja gitu kan. Kok baru sekarang baru deket gitu. Dia ini mau atau menurut pandangan pribadi Bli memilih pemimpin yang tegas Ya, dan lebih memihak kepada rakyat. Bukan ya, ujuk-ujuk waktu dekat pemilu baru menyari rakyat. ya. Jadi pemimpin yang kalau menurut yang itu dia memang di dalam hati nuraninya dia memang ingin membawa Bali ke arah yang lebih baik. Itu memang memang istilahnya pemimpin yang memang bersedia untuk eh, banyak berkorban gitu dan juga siap untuk diberikan masukan. Harus, kalau di Bali tuh sering kita dengar nyak ngayah, Hanya ngayah sekan-sekan ngayah ya, untuk Bali gitu. Itu yang kita butuhkan. tegas dan Tegas, ikhlas. tegas dan ikhlas nggih. Hanya untuk Nyamo Bali, Kramo Nggih, Bali. nggih. Sekian podcast polusi kali ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan, ya, Bli. Nggih. Nanti kita bincang-bincang masalah pilkada atau pemilu yang akan berlanjut nanti ke depannya. Ya. Boleh salaman dulu, Bli. Siap. Ya, teman pemilih, demikian. Sampai jumpa di podcast polusi episode selanjutnya.